Mencari tanah di tepi batang nan ranca untuk bapondok, ditemukan bambu nan gadang, jadi tando tempat batampo. Halo kasanak sadonyo, perkenalkan ambo Elvina Selvia. Ambo berasal dari Jambi, tapi ambo tinggal di Kabupatennya. Ambo akan menjalehan sejarah singkat profil negari ambo, yaitu Desa Talang Tembago. Dahulu kala, jauh sebelum daerah iko ramainya dihuni orang, wilayah yang kini dikenal sebagai Desa Talang Tembago masih berupa hutan rimba nan lebat. Pupuah kayu gadang menutup pandangan, batang-batang tinggi menjulang ke langit, jo semak belukar nan rapi. Suasananya sunyi, hanya suara angin jo bunyi binatang hutan dan kadang-kadang tampak. Di masa itu, hiduplah seorang laki-laki gagah nan bernama Sandar Alam Tarawang Lidah, yang diberi gelar Rio Gagah Tuo. Inyo berasal dari Darek Mataram. Sandar Alam Tarawang Lidah dikenal sebagai orang nan kuat, bijaksana, jo punya tekad nan tinggi. Namun, kehidupan di kampung halamannya indahlah tenang. Daerah Mataram waktu itu ada di bawah penjajahan Belanda. Penjajahan yang keras membuat rakyat hidup dalam kesusahan. Sandar Alam Tarawang Lidah nan indak tahan mencari penderitaan itu, akhirnya memutuskan untuk meninggalkan tanah kelahirannya. Inyo bertekad mencari tempat yang lebih aman dan bisa dijadikan tampek baru untuk melanjutkan hidup. Perjalanan panjang pun dimulai. Sandar Alam Tarawang Lidah menelusuri aliran Batanghari, salah satu sungai gadang nan menjalar di Sumatera. Perjalanan itu indak mudah. Inyo harus melawan arus sungai, melintasi hutan, jo kadang berhadapan jo bahaya binatang buas. Hari baganti hari, malam baganti malam. Namun Inyo tidak pernah menyerah. Sampai akhirnya Inyo tiba di wilayah Uluan Jambi. Daerah waktu itu masih sepi, belum banyak dihuni. Wilayah tersebut dikenal jenama Negeri Sungai Tenang. Di sanalah Sultan Alam Tarawang Lidah mulai mencari tempat yang cocok untuk menetap. Selama beberapa hari, Inyo menjajaki setiap sudut wilayah. Inyo mencari tanah nan subur, air nan jernih, jo lingkungan nan aman. Hingga pada suatu hari, Inyo sampai di pinggir sebuah batang sungai. Di sana suasananya tenang, tanahnya bagus, jo air nan mengalir jernih. Di sekitar tempat itu, Sandar Alam Tarawang Lidah menemukan sesuatu nan unik, yaitu bambu merah nan akarnya membengkok seperti sanggul. Bentuknya nan aneh itu menarik perhatian Inyo. Selain itu, ada juga cerita nan berkembang bahwasannya di dalam bambu itu terdapat tembago. Penemuan itulah nan jadi asal mula penamaan tempat tersebut. Dari situlah Sandar Alam Tarawang Lidah memberi nama daerah itu Talang Tembago. Talang merujuk pada kawasan atau tanah lapang di pinggir sungai, sedangkan tembago diambil dari penemuan tembaga tadi. Setelah menemukan tempat yang dirasa cocok, Sandar Alam Tarawang Lidah pun membangun pondok sederhana. Dari pondok kecil itulah awal kehidupan baru dimulai. Lama kelamaan, kabar tentang tempat nan aman jo subur itu mulai terdengar oleh orang lain. Satu persatu orang datang untuk menetap di sana. Masyarakat pun mulai tumbuh. Mereka membangun rumah, memulai bersawah, berkebun, jo mencari ikan di sungai. Kehidupan nan dulunya sunyi mulai berubah menjadi kampung nan hidup. Sandar Alam Tarawang Lidah dikenal sebagai orang nan arif jo bijaksana. Inyo indak hanya kuat, tapi juga pandai dalam memimpin jo menyelesaikan masalah. Dek karena itu, masyarakat nan ada di sinan mulai menghormatinya. Waktu itu,
Masyarakat di Talang Tembago belum punya pemimpin yang jelas. Dalam musyawarah yang diadakan, orang banyak sepakat untuk mengangkat Sandar Alam Tarawang Lidah sebagai pemimpin. Sejak saat itu, Inyo resmi menjadi pemimpin masyarakat di daerah tersebut. Di bawah pimpinannya, kehidupan masyarakat mulai teratur, adat mulai ditata, aturan dibuat. Jo hubungan warga dijago. Sultan Alam Tarawang Lidah mengajarkan pentingnya gotong royong, saling tolong menolong, jo hidup dalam kebersamaan. Dusun Talang Tembago pun makin berkembang. Dari hutan nan sunyi, kini berubah menjadi kampung nan ramai jo kehidupan. Sawah terbentang, kebun mulai luas, jo masyarakat hidup dalam keadaan nan lebih baik. Cerita tentang Sandar Alam Tarawang Lidah, jo asal-usul desa Talang Tembago, diturunkan dari generasi ke generasi. Hingga kini, kisah itu tetap diingat sebagai bukti perjuangan, keberanian, jo harapan seorang perantau dan berhasil membangun kampung baru. Untuk menghargai jasa pemimpin nan dahulu, maka orang nan tua menetapkan Rio Gagah Tuo sebagai lamba penghormatan kepada pemimpin awal kampung desa Talang Tembago. Gelar itu menjadi tanda bahwasannya kepemimpinan dahulu sangat berarti bagi perkembangan kampung sampai menjadi desa nan maju. Dalam perjalanan sejarahnya, ada banyak tokoh nan turut ambil bagian dalam membangun dan memajukan kampungku dari dulu sampai kini, yang menjabat sebagai pucuk pemimpin di antaranya Sandar Alam, Selimang, Panjang Tinggi, Kabir, Badu Hamid, Tahir, Badu Rani, Tarib, Saidina Ahmad, Abdullah, Darus Samin, Abu Nio, Jakpar, Muadirin, Harmanadi, Arlian Hadi, Jumal Hadi, Hendra Rion, Dadang Kurnia. Merekalah orang-orang yang ikut mencaliak, menjago, dan membangun kampung Talang Tembago menjadi tempat nan aman, damai, dan punya nilai sejarah nan tinggi. Menurut cerita nan turun-menurun desa Talang Tembago, menurut perkiraan usia Nagariko lah mencapai lebih kurang 350 tahun. Dari masa ke masa, Talang Tembago terus berkembang dari kampung ketek sampai menjadi negari nan cukup maju. Masuk ke tahun 2012, terjadilah perubahan penting dalam sejarahnya. Talang Tembago dipecah menjadi dua desa dalam proses pemekaran wilayah. Desa nan baru itu adalah Ladang Panjang. Sejak saat itu, Talang Tembago dan Ladang Panjang menjalani jalan masing-masing dalam pembangunan. Penduduk di Talang Tembago waktu pemekaran berjumlah sekitar 250 kepala keluarga, jumlah jiwa sekitar 800 orang. Sementara itu, di desa Ladang Panjang jumlahnya sekitar 160 kepala keluarga. Jumlah jiwa kurang lebih 600 orang. Dalam susunan pemerintahan nagari, Talang Tembago punya 2 dusun dan 4 RT nan mengatur kehidupan masyarakatnya sehari-hari. Sementara di Ladang Panjang, ada 1 kepala dusun dan 4 RT nan turut menjaga ketertiban dan kerapian nagari pada waktu pemekaran. Kini, walaupunlah dipisah menjadi 2 wilayah, Talang Tembago dan Ladang Panjang tetap punya hubungan yang kuat, sejarah dan sama menjadi pengikat, dan semangat gotong royong tetap dijunjung tinggi dalam membangun negari masing-masing. Itulah seketek cerita profil negari desa Talang Tembago. Ceritaku indak hanya sebagai kenangan, tapi juga jadi pengingat ke kita sadonyo supaya taruh menjago jo melestarikan kampung halaman. Mudah-mudahan jo adanya video ko, kita sadonyo makin mengerti dari mana asal kita, siapa nenek moyang kita.
Jo Apo nan jadi jati diri nagari desa Talang Tembago. Dari sinan timbul rasa bangga jo rasa tanggung jawab untuk menjaga warisan nan lah ditinggalkan.